Dan ada hal lagi yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu kalau kebohongan kita, kesaksian kita yang bohong itu membuat pertengkaran, menimbulkan pertengkaran. Saudara, jangan pernah merusak hubungan dengan perkataan. Jangan sampai karena kebohongan kita merusak hubungan orang, apalagi hubungan saudara. Hati-hati, jangan sampai kita mengeluarkan dusta, saksi dusta, fitnah yang merusak hubungan orang, apalagi saudara. Hubungan rumah tangga, hati-hati, jangan ikut campur dengan rumah tangga orang. Hati-hati menyampaikan berita, jangan pernah merusak hubungan dengan kebohongan. Kalau kita sebut diri kita adalah anak Allah, anak Tuhan, ciri anak Tuhan itu membawa damai. Matius 5:9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita bukannya bawa damai tapi bikin onar, kita anak siapa? Jangan pernah jadi ular kepala dua, lidahnya bercabang dua. Ngomong ke A begini, ngomong ke B lain lagi. Amsal 10:31 bilang, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Hati-hati dengan lidah kita. Jangan cari muka kanan kiri untuk menyelamatkan diri. Jangan mengadu domba, jangan memecah belah dengan cerita beda di kanan, beda di kiri. Tuhan gak suka orang yang suka berdusta. Bahkan di akhir zaman dalam Yudas 1 ayat 17-19, mari baca sama-sama. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Yudas 1 bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah. Wow, akhir zaman ini banyak akun-akun Instagram yang muncul untuk memecah belah umat Tuhan. Pengejek-pengejek yang sibuk mengejek orang lain, sibuk menjatuhkan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang yang disebut oleh firman Tuhan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang menjadi pemecah belah. Tukang fitnah dan tukang pencemooh itu penyebab pertengkaran. Seringkali damai-damai, tenang-tenang, malah jadi ribut gara-gara ada tukang fitnah dan tukang pencemooh. Ayo belajar, jangan suka mencemooh. Mencemooh tuh gini, ngomongin orang, ngejatuhin orang, negatif tentang orang, fitnah, bikin berita bohong. Amsal 22 ayat 10 bilang gini, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Bayangin, kalau ribut-ribut, cari pencemoohnya. Biang keroknya siapa? Usir, kata firman Tuhan. Begitu dia pergi, tenang lagi. Amsal 26 ayat 20, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bayangin, kalau ada pemfitnah, itu bikin orang ribut. Pemfitnah gak ada, pasti gak ada pertengkaran. Seperti api, kalau gak ada kayu, pasti padam. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.